Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya itu juga punya guru-guru, orang-orang alim yang ngerokok juga. Tapi semuanya itu sebelum wafatnya itu meninggalkan rokok semua. Allah kasih ilham bagaimana sebelum wafat tuh mereka meninggalkan semua rokok itu. Nah, di antara hikmahnya kenapa siwak ini begitu dipentingkan, karena mulut orang beriman ini sangat berharga. Karena mulut itulah yang digunakan orang beriman untuk membaca Quran, untuk zikrullah, untuk berdoa. Bahkan dalam beberapa riwayat, para malaikat itu selalu mendekat kepada mulutnya manusia. Para malaikat itu selalu mendekat kepada mulutnya manusia untuk mencatat amalan-amalan, ucapan-ucapan. Maka betul-betul merasa terganggu para malaikat itu kalau di dalam mulut itu ada kotoran atau sisa-sisa makanan. Ini ada riwayat-riwayat seperti itu. Maka kebersihan mulut ini penting. Nah, siwak ini pencuci mulut dan mendatangkan ridho Allah. Masya Allah. Bukan perkara kecil ini. Siwak ini mendatangkan mardhatan lirabb, meridhokan Allah. Bagi orang yang ingin cari ridho Allah, ini kata-kata mardhatun lirabb ini perkara besar ya. Ini bagi orang yang tidak tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini biasa aja. Ini bagi orang yang cita-citanya ingin dapat ridho Allah, ini kata-kata mardhatun lirabb, siwak ini mendatangkan ridho Allah, ini perkara besar ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho pada seseorang, kemudian perkara yang kamu perhatikan juga nih, jadi mulut itu dengan kotoran-kotoran, sisa makanan itu saja sudah sangat dibenci di dalam agama, ya kan? Sekarang kamu bayangkan, ini padahal ini bukan perkara najis, itu saja sudah sangat dibenci oleh agama. Bagaimana kalau mulut ini untuk menggunjing orang, ya kan? Untuk berbuat bohong. Yang ini perkara dosa-dosa itu seperti najis. Najis ruhani dosa itu. Bahkan lebih berat daripada najis jasmani. Maka ini tentu lebih lagi sangat harus dijauhi. Ini ada kaitan dengan siwak ini juga, bahwa baginda Nabi tidak mau makan makanan-makanan yang kurang sedap baunya, seperti bawang putih, bawang merah. Beliau tidak suka makanan itu. Maka santri kok sampai ngerokok mamanya ini, Masya Allah.
Ini betul-betul santri tidak tahu nilai agama dan tidak tahu nilai mulutnya sendiri. Kalau kamu doa Allahumma Allahumma pakai mulut toh. Nah kalau mulut kamu itu sudah tidak disukai oleh Allah itu bagaimana? Ya. Kamu baca Quran pakai mulut. Nah kalau mulutnya tidak disukai oleh Allah itu bagaimana? Ya. Ini saya tidak bercerita mengenai hukum masalah rokok ini. Memang ada berbeda-beda pandangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh karena mudorotnya rokok itu tidak nyata langsung. Ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram ini karena mereka melihat dari segi kedokteran, segi penelitian kesehatan sudah jelas-jelas rokok ini sangat membahayakan, racun itu ya. Tapi kita ini kepada masyarakat umum, jangan kita bicara masalah halal haram dulu, karena itu kadang-kadang orang itu justru malah tambah mujadalah dengan kita ini. Taruhlah bahwa hukumnya rokok itu makruh ya. Makruh itu maknanya apa tuh? Kan tidak disukai dalam agama. Nah, kalau tidak disukai dalam agama itu kamu amalkan, apakah kamu itu ingin termasuk golongan orang tidak disukai apa bagaimana ya kan? Saya itu juga punya guru-guru, orang-orang alim yang ngerokok juga. Tapi semuanya itu sebelum wafatnya itu meninggalkan rokok semua. Allah kasih ilham bagaimana sebelum wafat itu mereka meninggalkan semua rokok itu.